Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi. Saya perwakilan dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum limnologi dengan modul yang membahas mengenai praktikum perairan lentik. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa perairan lentik itu merupakan perairan yang dicirikan perairan yang tergenang, seperti misalnya yang ada di samping saya ini, yaitu kolam yang merupakan salah satu dari perairan lentik. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum perairan lentik ini, yang pertama yaitu net plankton horizontal, di mana digunakan untuk mengambil sampel secara horizontal, dan ada juga kita menggunakan net plankton vertikal, digunakan untuk mengambil sampel secara vertikal. Kemudian yang ketiga ada botol sampel. Nah, botol sampel ini kita gunakan untuk menyimpan sampel yang kita ambil dari net plankton yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, cakram seci. Nah, cakram seci ini digunakan untuk mengukur kedalaman air dan kecerahan air. Kemudian ada refraktometer. Nah, bisa kita lihat refraktometer ini untuk mengukur salinitas air. Kemudian yang selanjutnya ada kertas label. Nah, kertas label ini kita gunakan untuk melabel botol sampel tadi yang sudah berisi sampelnya. Kemudian ada alkohol. Nah, alkohol ini kita gunakan untuk mengawetkan sampel yang sudah kita ambil dari kolam, atau bisa kita katakan yang kita awetkan sampelnya yang sudah berada di botol sampelnya itu. Kemudian ada aquades. Yang terakhir yaitu formalin. Formalin ini digunakan untuk mengawetkan sampelnya juga. Jadi ketiga alat bahan ini fungsinya yaitu untuk mengawetkan sampel yang sudah kita simpan di dalam botol sampel tadi. Kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan termometer. Nah, termometer ini kita bisa gunakan untuk mengukur suhu udara, juga kita bisa gunakan suhu air. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sebutkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktek perairan lentik ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur kerja dalam melakukan praktek perairan lentik ini, terutama pada kolam. Nah, jadi pada prosedur kerja dalam melakukan pengambilan sampel ini, tentunya yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, setelah menyiapkan perlengkapan praktikum, selanjutnya kita melakukan yang namanya pengambilan sampel. Nah, pada saat pengambilan sampel ini kita menggunakan dua alat, yaitu net plankton horizontal dan net plankton vertikal. Nah, pada saat pengambilan ini kita boleh memilih keduanya untuk yang mana pertama digunakan dalam pengambilan sampel. Nah, pada kesempatan ini alat yang pertama kami gunakan yaitu net plankton horizontal, dan kedua yaitu kami menggunakan net plankton vertikal. Nah, adapun cara penggunaannya net plankton horizontal ini, yang pertama kita pegang gagang pada net plankton horizontal, kemudian kita arahkan ke bawah permukaan air kolam, lalu kita geser ke kiri ataupun ke kanan sehingga botol yang ada dalam
net plankton horizontal itu dapat terisi air kolam. Kemudian setelah terisi air kolam pada botol yang berada di net plankton horizontal itu tersebut, kemudian airnya kita keluarkan, kita salin ke botol sampel. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada foto yang telah muncul di layar HP teman-teman sejak awal saya berbicara dari tadi. Nah, pada foto ini menunjukkan cara pengambilan sampel dengan menggunakan alat net plankton horizontal. Nah, bisa teman-teman perhatikan cara memegang net plankton horizontalnya bagaimana, kemudian cara mengambil sampel dengan menggunakan net plankton horizontalnya bagaimana. Kemudian setelah itu di sini ada gambar juga cara menyalin sampel yang sudah terisi air pada botol yang berada di net plankton horizontal dan disalin ke botol sampel. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambarnya seperti ini, cara penyalinan air dari net plankton horizontal ke botol sampel. Nah, selanjutnya kita lakukan pengulangan lagi untuk pengambilan sampelnya sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian selanjutnya kita masih tetap mengambil sampel. Namun pada kali ini kita mengambil sampelnya menggunakan net plankton yang kedua, yaitu net plankton vertikal. Jadi bisa kita lihat pada gambar tersebut di mana pada saat kita mau mengambil sampel dengan menggunakan net plankton vertikal ini, yang pertama itu net planktonnya kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Kemudian kita pegang tali rafia yang setelah kita ikat pada net plankton vertikal. Kemudian setelah itu net planktonnya kita tenggelamkan ke dalam air kolam sampai net planktonnya tidak kelihatan. Setelah itu kita angkat net plankton yang telah tenggelam ke dalam air kolam. Kemudian air yang berisi pada net plankton vertikal kita keluarkan, lalu kita salin ke botol sampel. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini ada gambarnya juga cara menyalin air atau sampel yang telah didapatkan dari net plankton vertikal, kemudian kita salin ke botol sampel. Kemudian pada pengambilan sampel dengan menggunakan net plankton vertikal ini kita melakukan pengulangan juga sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah itu sampel yang sudah ditaruh di botol sampel atau yang kita sudah salin di botol sampel, kemudian kita beri label dengan menggunakan kertas label. Dan cara pelabelannya pun cukup sederhana, tidak susah. Jadi kita cukup memisahkan mana sampel yang menggunakan net plankton horizontal dan mana sampel yang menggunakan net plankton vertikal. Kemudian setelah tahap pertama kita melakukan pengambilan sampel, tahap selanjutnya kita melakukan pengamatan kondisi fisik lingkungan sekitar kolam yang kita amati. Dalam hal ini ada beberapa kondisi fisik yang akan kami amati. Yang pertama, kami mengukur kedalaman kolam yang telah kami gunakan untuk pengamatan. Nah, pada pengukuran kedalaman ini kami menggunakan alat yang bernama cakram seci. Jadi cara penggunaannya itu pada cakram seci kita ikat menggunakan tali rafia, kemudian tali rafianya kita pegang, lalu cakram secinya kita tenggelamkan sampai ke dasar kolam. Nah, setelah itu setelah cakram secinya sampai ke dasar kolam, tali yang kita pegang kita sejajarkan di atas permukaan air, lalu kita kasih tanda, kita ikat, kemudian setelah itu kita angkat cakram secinya lalu kita ukur dengan menggunakan meteran. Nah, cara pengukurannya itu jadi kita ukur dari cakram secinya sampai ke tali yang kita kasih tanda tadi. Nah, dari situ kita tahu seberapa dalam kolam yang kita gunakan sebagai pengamatan perairan lentik ini. Kemudian kondisi fisik selanjutnya yang kita amati yaitu
kita mengukur salinitas air kolam. Nah, di mana pada mengukur salinitas air kolam ini kita menggunakan alat yang namanya refraktometer. Jadi cara penggunaan alat refraktometer ini untuk mengamati salinitas air kolam, yang pertama tentunya alat refraktometer ini dalam keadaan terkalibrasi. Artinya refraktometer ini dalam keadaan posisinya 0. Kemudian setelah posisinya 0, yang pertama kita mengambil sampel dengan menggunakan pipet tetes. Jadi yang kita ambil itu adalah sampel air kolam yang telah kita gunakan untuk pengamatan. Nah, jadi kita ambil menggunakan pipet tetes. Kemudian selanjutnya yaitu kita buka tutup kaca depan refraktometer. Setelah itu teteskan air yang berada pada pipet tetes kurang lebih 1 tetes saja. Kemudian setelah itu tutup kembali penutup kaca depan refraktometer. Setelah itu lakukan pengamatan pada refraktometer dengan melihat kaca lensa di bagian belakang refraktometer. Di situ kita bisa lihat berapa salinitas yang muncul pada alat refraktometer. Selanjutnya kondisi fisik yang kita amati juga yaitu mengukur pH air, di mana sebenarnya mengukur pH air ini kita menggunakan pH meter. Namun pada saat kami menggunakan praktikum ini alatnya hanya ada satu, jadi kami mengukur pH air ini menggunakan termometer saja. Jadi cara penggunaan termometer untuk mengukur pH air ini, yang pertama kita tidak boleh menyentuh pH meternya. Jadi kita ikat pH meternya, kemudian setelah kita ikat lalu kita pegang tali yang telah kita ikat pada pH meter tersebut, kemudian ujung pH meter kita celup ke permukaan air kolam, lalu kita amati pH air kolam yang telah kita gunakan sebagai pengamatan perairan lentik tersebut. Dan yang terakhir di sini kami mengukur kondisi fisik, yaitu suhu lingkungan yang berada di sekitar kolam yang kami amati. Jadi di sini saya tidak sempat mendokumentasi pada saat mengukur suhu lingkungan yang berada di sekitar kolam. Hanya saja pada saat mengukur suhu lingkungan yang berada di sekitar kolam ini, kami menggunakan alat yang sama dengan menggunakan termometer. Sebagaimana termometer ini yang kita gunakan untuk mengukur pH air tadi. Jadi setelah itu kita gunakan untuk mengukur suhu lingkungan. Adapun cara penggunaannya pun cukup sederhana juga. Jadi termometer yang telah diikat sebelumnya, nah bisa kita gantung di pohon yang berada di sekitar kolam. Nah, setelah kita gantung, lalu kita amati suhu yang berada di lingkungan sekitar kolam itu. Kemudian boleh juga, kalaupun tidak ada tanaman yang berada di sekitar kolam, kita boleh juga memegang tali yang telah diikat pada termometer, terus kita amati suhu yang berada pada termometer tersebut. Nah, dari situ kita bisa ketahui berapa derajat suhu yang berada di sekitar lingkungan kolam yang telah kita gunakan sebagai pengamatan perairan lentik, yaitu kolam. Nah, demikian penjelasan prosedur kerja dan pengamatan kondisi fisik yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. So back to what I was saying. Could be us.